Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Rizky Hairul Ihsan, Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas C dengan NIM 21030250152. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa itu psikologi olahraga. Baik, psikologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari dan menerapkan prinsip psikologi dalam bidang olahraga atau latihan untuk meningkatkan prestasi olahraga. Basic skill. Basic skill terbagi atas 5 macam. Yang pertama, satu, kemampuan komunikasi adalah suatu kemampuan untuk memilih perilaku komunikasi yang cocok dan efektif bagi situasi tertentu. Yang kedua, interpersonal skill adalah semua perilaku yang mendukung kita untuk bekerja sama dengan orang lain, baik itu atasan, rekan kerja, atau klien. Interpersonal skill merupakan suatu kemampuan untuk berkomunikasi dan membangun hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, kemampuan adaptasi merupakan salah satu kunci penting dan membangun keberhasilan dalam kehidupan. Kemampuan beradaptasi berarti mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan situasi yang ada di sekitar kita. Dalam dunia bisnis, kemampuan beradaptasi merupakan salah satu faktor kunci dalam meraih kesuksesan. Yang keempat, self management dan time management skill manajemen diri dan manajemen waktu adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya melibatkan penempatan prioritas, membuat rencana dan mengambil tindakan. Namun manajemen diri lebih fokus pada perilaku Anda dan Anda menghabiskan waktu. Yang kelima, kemampuan bernegosiasi. Negosiator harus mampu bersikap profesional dengan tetap fokus pada masalah yang sedang dibicarakan, bukan pada orang yang terlibat di dalamnya, dan harus mampu mengesampingkan perasaan pribadi yang dapat mempengaruhi proses negosiasi. Baik, langsung saja ke materi berikutnya. Self-talk negatif. Self-talk negatif ini adalah self-talk yang meragukan, mengkritik, atau merendahkan diri sendiri. Mental emergency adalah area yang penelitian yang penting dalam psikologi kognitif, dan teknik-teknik seperti visualisasi dan pembangunan citra mental sering digunakan dalam konteks berbagi terapi, dan pelatihan untuk membantu individu mencapai tujuan mereka. Adapun 5 poin penting tentang mental emergency. 1. Sifat visual. Orang yang memiliki karakter visual biasanya bola matanya ketika dia berpikir berada di atas, bergerak ke kanan, ke kiri, tapi ia memandang ke atas. Orang jenis ini adalah orang visual. Karakter orang visual adalah ia yang suka dengan segala sesuatu yang terlihat bagus, mengkilat, menawan, ataupun yang dipandang indah. Orang yang berkarakter visual lebih gemar diberi hadiah seperti berlian atau emas atau apa-apa yang berkilau. Jika tidak pun mereka lebih suka kepada perkara yang cantik dipandang. Ini karena orang jenis ini memang lebih mementingkan kesempurnaan dan kecantikan yang dapat dilihat dengan mata kasar. Yang kedua, multisensori. Pada dasarnya, metode multisensori merupakan pengajaran yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai stimulasi indera seperti penglihatan, pendengaran, gerakan, dan peradaban. Baik, fungsi yang ketiga, fungsi dan kognisi, merupakan konsep yang sangat penting dalam psikologi. Melalui perspektif manusia memandang dunianya. Apakah dunia terlihat berwarna cerah, pucat, atau hitam? Semuanya adalah persepsi manusia yang bersangkutan. Persepsi harus dibedakan dengan sensasi. Fungsi yang keempat dalam psikoterapi. Psikoterapi adalah suatu metode yang digunakan oleh terapis untuk membantu klien dalam menghadapi masalah kehidupannya. Psikoterapi diberikan oleh terapis, yaitu psikolog dengan sertifikasi pada bidang teknik psikoterapi yang digunakan. Fungsi yang kelima, penggunaan dalam olahraga dan kinerja. Ilmu olahraga seperti sebagian besar bidang kehidupan telah sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Sulit membayangkan olahraga modern dan berbagai subdisiplin ilmu olahraga tanpa teknologi. Tanpa terkecuali, penggunaan teknologi diwarnai dengan rasa frustasi dan ambivalensi. Memang benar, masuknya teknologi olahraga telah mengubah ilmu olahraga secara signifikan. Yang terpenting, teknologi dalam banyak hal telah mengubah apa yang kita anggap sebagai tubuh atletis. Terima kasih, itulah paparan materi saya.
Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.